Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriani, NPM 19160055. Saya berasal dari PGSD 6C. Baik, di sini saya akan membahas mengenai hak dan kewajiban anggota keluarga. Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Kalau ibu tanya bagaimana kabarnya, anak-anak menjawabnya alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Kita ulangi sekali lagi ya. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Ya bagus. Hari ini puasa tidak? Oh, ada yang tidak puasa ya? Oh ya, tidak apa-apa. Sebelum pembelajaran dimulai, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Ketua kelas dipimpin doanya. Amin. Baik, ibu absen dulu ya. Suci hadir ya, hadir. Sita hadir ya. Oh, yang tidak masuk Rahma ya. Oh iya, Rahma lagi sakit, tadi sudah izin sama ibu. Selain itu tidak ada yang tidak masuk ya. Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran, kita tepuk semangat dulu ya. Ibu contohin dulu. Jadi kalau ibu bilang tepuk semangat, semangat. Begitu ya anak-anak. Ayo kita coba sekali lagi. Tepuk semangat, semangat. Ya, bagus. Baik, sebelumnya ada yang udah tahu belum? Hari ini kita akan belajar apa? Kita akan belajar tentang hak dan kewajiban anggota keluarga. Ada yang sudah tahu belum? Atau ada yang sudah pernah belajar belum tentang hak dan kewajiban anggota keluarga? Iya, Suci? Iya, betul sekali. Di dalam hak dan kewajiban anggota keluarga, di dalam keluarga itu terdapat ayah, ibu, kakak, dan adik. Yang pertama ada ayah. Nah, di sini ada pun beberapa hak dari ayah. Yang pertama itu, hak ayah adalah didengarkan dan memberi pendapat untuk anggota keluarganya. Lalu yang kedua itu, dihormati keputusannya. Jadi setiap anggota keluarga itu harus menghormati keputusan seorang ayah. Lalu yang ketiga, memperoleh kasih sayang dari keluarganya dan dipatuhi oleh setiap anggota keluarga. Nah, di sini juga ayah punya kewajiban. Yang pertama itu mencari nafkah untuk anggota keluarganya. Dan yang kedua, melindungi dan menyayangi anggota keluarga. Lalu, ayah juga harus menjadi pemimpin dan pelindung untuk keluarganya. Karena ia adalah seorang kepala keluarga. Iya, pintar. Lalu yang kedua ada hak ibu. Apa saja hak ibu? Coba Sita. Iya, salah satunya harus dihormati oleh suaminya. Lalu yang kedua, ibu juga harus mendapat kasih sayang dari suami dan anak-anaknya. Nah, di sini juga ibu ada kewajiban loh. Yang pertama itu mengurus, merawat, dan menjaga anggota keluarga. Lalu yang kedua, ibu juga harus bisa menjadi pendidik dan memberikan contoh yang baik pada keluarganya. Nah, yang ketiga ada memasak dan mengerjakan pekerjaan rumah. Namun, ibu tidak mengerjakannya sendiri, bisa juga dibantu oleh anggota keluarga. Misalnya adik, kakak, ataupun ayah bisa membantu ibu memasak dan mengerjakan pekerjaan rumah. Dan yang ketiga ada kakak. Nah, kakak ini juga punya hak loh. Apa saja coba haknya? Iya, yang pertama itu ada mendapat kasih sayang juga. Jadi kakak juga wajib untuk mendapat kasih sayang dari orang tuanya. Lalu yang kedua, ada mendapat pendidikan secara cukup. Jadi dapat dipastikan anak-anak di dalam setiap keluarga itu harus memiliki pendidikan yang cukup. Lalu yang ketiga ada memiliki kebebasan dalam bermain, belajar, dan beristirahat. Sebagai kakak kita juga punya
kebebasan dalam bermain, belajar, dan beristirahat. Tapi itu semua ada waktunya. Lalu yang kedua itu ada kewajiban. Kakak ini ada kewajiban. Apa saja sih kewajiban kakak? Ada yang tahu? Siapa yang di sini jadi kakak? Iya, Sita jadi kakak ya? Iya, sebagai seorang kakak, kakak harus bisa membimbing adiknya ketika adiknya salah. Lalu membantu adik, misalnya membantu adik mengerjakan tugas, membantu adik mengerjakan sesuatu yang dia tidak tahu. Lalu menjaga dan melindungi adiknya, karena itu salah satu tugas seorang kakak. Lalu yang keempat itu memberikan contoh yang baik, karena seorang kakak adalah panutan untuk adik-adiknya. Dan yang keempat ada adik. Adik itu juga punya hak loh sebagai seorang adik. Apa saja sih haknya Suci? Suci kan adik kan? Iya. Yang pertama, Suci itu juga harus mendapat kasih sayang dari keluarga, baik dari kakak, dari ayah, maupun dari ibu. Lalu yang kedua, sebagai seorang adik juga harus mendapat kepercayaan dari keluarganya dan mendapat saran dan pendapat. Semisal adik salah, ia akan diberi saran dan pendapat oleh kakak, ibu, ataupun ayah. Lalu di sini juga ada kewajiban dari seorang adik. Nah, kewajiban seorang adik ini yang pertama harus menghormati yang lebih tua, siapapun itu. Tidak mesti orang tua kita saja, kakak kita saja, orang-orang di luar sana juga yang lebih tua dari kita harus kita hormati. Lalu yang kedua ada berbicara sopan. Jadi kita sebagai seorang adik, tidak hanya seorang adik ya, sebagai seorang kakak, ayah, ibu juga harus bisa berbicara sopan agar pembicaraan kita dapat diterima oleh orang lain. Dan yang terakhir ada mendengarkan nasihat. Adik ini kan biasanya salah, suka salah, jadi sering dinasehati dan harus bisa menerima nasihat dengan baik. Jangan kayak balik marah ke kakak, ke ibu, ataupun ke ayah. Itu tidak baik ya, tidak baik untuk dicontoh. Iya, sebelum ibu lanjutkan, apa ada pertanyaan dari anak-anak murid sekalian? Iya, Suci. Iya, adik juga boleh menasehati seorang kakak, asalkan itu nasihat yang benar untuk kakaknya agar lebih baik. Nah, itu saja yang ibu dapat sampaikan. Nah, setelah selesai membahas pertanyaan, ibu mau nanya nih. Nah, jadi di sini ibu punya permen, tapi permennya untuk buka puasa ya, bukan untuk dimakan sekarang. Jadi yang bisa menjawab pertanyaan ibu akan mendapatkan hadiah permen dari ibu untuk buka puasa. Baik, di sini ibu sebelumnya mau nanya dulu pertanyaan pertama. Siapa yang tahu apa sih kewajiban seorang ibu? Satu aja, tanpa melihat di depan. Ibu tutup dulu ya. Iya, Andre? Iya, betul sekali. Seorang ibu itu harus bisa memasak untuk anggota keluarganya. Lalu, apalagi ya kewajibannya? Iya, Suci? Iya, betul sekali. Ibu harus bisa merawat, menjaga, dan mengurus anggota keluarganya. Iya, jadi sudah 2 pertanyaan ya. Iya, sekarang Suci dan Andre mendapatkan permen. Terima kasih. Selamat ya. Hebat loh anak ibu. Lalu pertanyaan yang ketiga. Ibu ada 4 pertanyaan, jadi tinggal 2 pertanyaan ya. Nah, untuk pertanyaan ketiga, apa sih kewajiban kita sebagai seorang kakak? Siapa yang mau jawab? Siapa? Ria. Iya, Ria. Jawab apa? Ayo, jawab.
Iya, kewajibannya yang salah satunya itu harus bisa membimbing adiknya agar adiknya tidak salah. Kalaupun adiknya salah, harus dinasehati secara baik-baik. Itulah seorang kakak yang baik. Lalu pertanyaan terakhir. Ayo, Ibu kasih waktu buat pertanyaan terakhir. Kewajiban seorang ayah. Iya ya sih? Ya? Iya, seorang ayah harus mencari nafkah untuk keluarganya. Makanya itu sebenarnya kewajiban itu yang paling berat itu adalah kewajiban ayah. Tapi kewajiban ibu juga berat. Jangan salah. Nah, kita sebagai anak harus bisa membuat anggota keluarga kita itu selalu rukun, damai, dan tentram. Nah, sudah selesailah pembelajaran kita pada hari ini. Jadi, tujuan daripada pembelajaran kita pada hari ini agar kita dapat mengetahui apa saja sih hak seorang ayah, ibu, adik, kakak, dan tentunya di dalam setiap anggota keluarga juga punya kewajiban masing-masing. Jadi, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini yang berjudul hak dan kewajiban anggota keluarga. Yang pertama, itu ada hak dan kewajiban ayah. Yang salah satunya adalah didengarkan, dihormati, dan memperoleh kasih sayang dari anggota keluarganya. Lalu kewajibannya ada mencari nafkah, melindungi, menyayangi, dan menjadi pemimpin untuk keluarganya. Nah, sedangkan ibu haknya adalah dihormati dan mendapatkan kasih sayang dari keluarganya. Lalu, kewajiban seorang ibu yaitu mengurus, merawat, menjaga, mendidik, memasak, dan mengerjakan pekerjaan rumah yang bisa dibantu oleh anggota keluarga lain juga. Nah, sedangkan kakak memiliki hak mendapat kasih sayang, pendidikan yang cukup, dan memiliki kebebasan dalam belajar dan bermain. Lalu kewajibannya juga ada pula loh. Nah, aku yang pertama itu membimbing, membantu adik, menjaga, melindungi adiknya, dan memberikan contoh yang baik untuk adiknya. Lalu yang terakhir ada hak adik. Hak adik itu mendapat kasih sayang dari seluruh anggota keluarga, mendapat kepercayaan, dan mendapat saran dan pendapat dari seluruh anggota keluarga. Dan ada pula kewajibannya sebagai seorang adik, yaitu menghormati yang lebih tua, berbicara sopan, dan mendengarkan nasihat dari orang-orang sekitarnya. Nah, mungkin itu saja ya untuk pembelajaran kita pada hari ini. Untuk tugas di rumah, Ibu kasih tugas tentang hak dan kewajiban anggota keluarga pada halaman 62, dikumpulkan minggu depan ya. Sebelum kita tutup, kita berdoa dulu ya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.